Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Pagi hari ini kita mau mengawali hari kita dengan renungan harian, dengan doa bersama. Mari kita mau awali dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengawali hari kami dengan berdoa, dengan renungan harian, dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menerangi setiap langkah kami sepanjang hari ini, menjagai hati kami. Terlebih lagi Tuhan, melalui firman-Mu biarlah senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap saat ini untuk mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Pagi hari ini, mari kita mau baca bersama-sama. Renungan harian pagi hari ini saya ambil dari Matius bab 13 ayat 31 sampai 35, judulnya Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi hari ini kita lihat kalau di judul perikopnya mengatakan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Apa ini maksudnya? Kok Tuhan Yesus kasih kita 2 macam perumpamaan? Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kalau kita lihat, hal kerajaan surga diumpamakan biji sesawi yang ditaburkan di ladang. Lalu biji sesawi itu kita lihat ya, kalau kita belajar pernah tahu mungkin ya, yang pernah ke Yerusalem atau mungkin dikasih oleh-oleh dari temannya ya, biji sesawi itu bentuknya seperti biji wijen, kecil sekali. Dan ketika itu ditabur, mungkin orang akan berpikir mana mungkin ya biji sekecil itu bisa jadi pohon yang besar. Tapi memang itu kenyataannya Bapak Ibu Saudara terkasih. Dari biji benih sesawi yang kecil itu nantinya dari proses yang lama, dari proses yang di pertumbuhannya, itu nantinya akan menjadi pohon yang cukup besar dengan daun yang lebat dan cabang-cabangnya banyak sekali. Nah, dari sini kita mau belajar dulu. Perumpamaan yang pertama mengatakan tentang biji sesawi, benihnya itu disebar lalu tumbuh dan menjadi besar. Apa sih maksudnya itu? Biji sesawi untuk tumbuh menjadi besar membutuhkan waktu. Waktu yang panjang, waktu yang lama. Dan tentu juga untuk menjadi pohon yang besar, biji sesawi itu juga membutuhkan perawatan yang baik, sinar matahari yang cukup, mungkin juga dikasih pupuk, perawatan yang luar biasa lah, pokoknya yang baik untuk jadi pohon yang lebat itu tadi. Nah, terus apalagi kalau dikatakan di perumpamaan yang berikutnya dikatakan ragi yang dicampur ke dalam tepung terigu. Apalagi ini perumpamaan ragi campur tepung terigu. Mungkin ibu-ibu yang suka bikin kue tahu ya, kalau ragi dicampur pada suatu tepung itu nantinya apa? Prosesnya apa yang akan dilakukan? Ragi dicampur tepung itu pasti akan dicampur, diublek-ublek, dicampur benar-benar dihaluskan atau dipukul-pukul, dibanting dan sebagainya sampai yang namanya ragi sama tepung itu bisa menyatu. Dan ketika ragi sama tepung itu menyatu, dimasak, hasilnya akan bagus, mekar, ngembang dan enak.
Apa ini maksudnya? Tadi biji sesawi, lalu ini ragi. Ternyata Tuhan tuh punya maksud. Tuhan Yesus punya maksud dari dua perumpamaan ini. Nah, apa sih maksudnya perumpamaan ini dibagikan kepada kita semua? Ternyata maksudnya adalah, kalau saya mencatat di sini, ini loh perjalanan iman kita. Iman kita yang seperti benih biji sesawi tadi yang kecil, itu ketika ditaburkan pada tanah yang baik, itu akan apa? Mengalami apa? Akan bertumbuh. Biji sesawi itu kalau dilemparkan ke ladang, ke tanah, bertumbuh. Dikasih pupuk yang baik, dikasih hal-hal yang baik, dipelihara, matahari yang cukup, tumbuh, besar. Pohonnya lebat. Rantingnya bisa dibuat burung-burung untuk bisa bersarang di situ. Tumbuh. Lalu apalagi? Kalau tadi tepung terigu dicampur sama ragi, mengembang, bagus, enak, hasilnya tidak bantat. Seperti itu iman kita juga. Kita mau cek pertumbuhan iman kita ini apakah sudah bertumbuh seperti biji sesawi yang jadi pohon, sudah seperti ragi yang bercampur dengan tepung terigu dan jadi roti yang enak, atau masih benih, atau tidak mengalami pertumbuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, ini teguran buat Anda dan saya juga. Sudahkah iman kita mengalami pertumbuhan? Sudahkah iman saya ini mekar, berkembang? Kalau tadi ragi campur tepung, berkembang, bertumbuh. Bagaimana ngeceknya iman yang bertumbuh? Beriman itu bukan sekedar kita rajin pergi ke gereja, kita rajin baca kitab suci, rajin pengakuan dosa, hafal semua isi Alkitab, atau hafal semua doa di puji syukur. Bukan hanya itu aja Bapak Ibu Saudaraku. Bukan. Kita bisa lihat di sini, iman yang bertumbuh adalah ketika apa yang kita lakukan tadi ya, ke gereja, kita rajin berdoa, hafal dan sebagainya. Itu akan kita lakukan dengan tindakan nyata. Bagaimana kita bisa bertumbuh dari yang awalnya tadi kita cuma berdoa, apakah hanya berhenti pada berdoa saja? Tidak Bapak Ibu. Tidak hanya berhenti pada kita rajin ke gereja, rajin berdoa. Kalau awalnya kita rajin berdoa, rajin ke gereja, ditingkatkan lagi, ada tindakan nyatanya. Apa contohnya tindakan nyatanya? Cobalah untuk mengunjungi saudaramu atau teman-teman di lingkungan yang sakit, yang butuh kunjungan, yang butuh penghiburan, atau mau melayani di rumah sakit, mendoakan, atau melayani lagi di penjara, mendoakan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi tidak hanya berdoa saja, tapi kita menjadi jawaban doa orang lain. Apalagi contohnya ketika mengalami suatu pertumbuhan iman, rajin ke gereja tadi, rajin mengunjungi sesama, rajin mengunjungi yang sakit, rajin mendoakan. Mungkin kalau masa corona, masa covid gini masih belum bisa ya untuk praktek seperti ini. Tapi cobalah untuk telepon, kabar kamu gimana? Sehat enggak kamu? Coba kita ada tindakan, langkah nyata. Apalagi contohnya yang dulunya rajin mengaku dosa, tidak hanya berhenti pada pengakuan dosa saja, tapi imannya ditingkatkan lagi dengan cara mau mengampuni enggak sekarang. Kalau dulu pengakuan dosa tok tapi tidak mengampuni. Nah, ini kita mau tingkatkan lagi iman kita dengan cara apa? Tidak hanya berhenti pengakuan dosa, tapi kita juga harus berani mengampuni. Apalagi kalau dulu cuma rajin baca Alkitab, sekarang jadi pelaku firman. Jadi tidak berhenti pada cuma baca, cuma hadir, tapi benar-benar kita menjadi pelaku. Kita memberkati orang lain. Ini yang namanya iman kita bertumbuh. Jadi bukan hanya benih, bukan hanya jadi ragi, tapi benar-benar ketika itu dicampur, raginya dicampur sama tepung, diaduk, dibanting, itu memang tidak enak. Sakit mungkin ya. Tapi dari proses kita yang kita alami seperti itu, kita mengalami pertumbuhan iman.
kita mengalami pertumbuhan iman. Jadi kita bisa memberi rasa yang enak buat orang lain. Tepung sama ragi dicampur jadi roti yang enak. Nah, bagaimana? Kita ini bisa enggak jadi roti yang enak buat orang lain, buat sesama kita? Iman kita mengalami pertumbuhan atau tidak? Nah, pagi hari ini dari dua perumpamaan ini kita belajar bagaimana kita harus meningkatkan iman kita, mengembangkan iman kita, supaya iman kita tidak hanya berhenti dari benih saja, tapi kita harus bertumbuh. Iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mau tutup dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan Engkau, kami boleh belajar renungan daripadamu. Bagaimana kami harus menumbuhkan iman kami, tidak hanya berhenti jadi benih saja, tapi benar-benar bisa jadi pohon, jadi benar-benar memberkati orang banyak. Maupun ketika kami adalah ragi, kami dicampur pada tepung, mungkin kami mengalami hal yang gak enak, dipukul, dibanting dan sebagainya, tapi kami pada akhirnya kami boleh memberi rasa yang baik, yang enak pada orang-orang sekeliling kami. Mampukan kami untuk kami boleh menumbuhkan iman kami, mengembangkan iman kami, menumbuhkan, mengembangkan, dan memberi rasa kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap teguran-teguran-Mu, Engkau yang mengingatkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara terkasih untuk senantiasa menyaksikan renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Saya Novita, terima kasih kalau kita boleh mendengarkan bersama-sama, kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.